Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama makan roti dan minum anggur, yaitu melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita minta, layakkan aku Tuhan untuk aku hampiri Engkau. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ku hampiri tatamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku, haleluya, hatiku dengan darah yang mulia. Oh, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. layakkan aku Tuhan. Haleluya. Kami mau hampiri Engkau Tuhan. Kami hampiri Engkau dengan kekudusan kami Tuhan. Layakkan kami. Ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Mari sama-sama semuanya. Haleluya. Dengan darah yang mulia. Basuh kami Tuhan. Basuh hati kami dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku, basuh hatiku, haleluya, dengan darah. Basuh hati kami dengan darah-Mu yang mulia Tuhan. Hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji, layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong Tuhan ibadah kami Tuhan. Kami akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga boleh berakhir sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, biarlah menjadi berkat, mendapat berkat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita akan memuji Tuhan, meninggikan namanya. Kita sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang ajaib dalam hidup kita. Bersama-sama kita naikkan pujian. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Allah, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. 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 Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu
Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Semuanya haleluya. Oh haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. Bapa, pujilah Anak, Haleluya. pujilah Roh Kudus, Oh, terima ketiga kasih yang Tuhan. esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Dari terbit matahari sampai tenggelam, kita puji Tuhan. Sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari, Dari terbit matahari, kita terus puji Tuhan. sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Dari terbit matahari, Dari terbit amin. matahari, Kita mau terus puji Tuhan. sampai tenggelam. Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat. Pujilah Amin. Nama Tuhan. nama Tuhan. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari, Oh haleluya. sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Mari puji Dia. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, Kita puji Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. puji nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Haleluya. Saat ini, Ku datang lagi amin. kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Kami mau angkat tangan kami Tuhan bagi Engkau. Angkat tanganku, Kami puji namamu. puji namamu. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari kita sudah lalui bersama Dia. Hari-hari Amin. telah ku lalui Glory, haleluya. bersamamu Amin. Tuhan. Manis bersamamu selalu Tuhan. Bahagia, Amin. Haleluya. peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari semuanya katakan. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Oh haleluya. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi. Saat ini Amin. ku datang
Kami datang padamu Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Junjungan hidupku, Mari angkat tanganmu saudara. ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, Kami lalui bersama Engkau Yesus. bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Semuanya, haleluya. Haleluya, Sorakan haleluya. sorak hosana. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory bagimu. Haleluya. Haleluya, Sorak hosana. sorak hosana. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpuji namamu Tuhan. Namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan seluruh kehidupan kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Mari saya ajak kita semua naikkan pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Haleluya. Beri yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Kudus dan yang berkenan, Dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. mari sambil kita angkat tangan kita semua, kita sembah Dia. Haleluya. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan
jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita terima firman Tuhan. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita terima perkataan-perkataan dari Tuhan. Haleluya. Kita mau menjadi sempurna seperti Yesus dalam setiap perkataan, pikiran, perbuatan kita. Haleluya. Mari saya undang kita semua, naikkan pujian ini. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Yang kurindukan hanya pribadi Yesus, menjadi sempurna seperti Yesus. Haleluya. Kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, Menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya. seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari kita katakan, yang kurindukan hanya Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu Tuhan dalam hidupku. Pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Menjadi seperti Kau Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya. Seperti Kau Ini kerinduan kami Tuhan. Menjadi seperti Engkau. Menjadi seperti Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi sempurna. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, di hadapan-Mu kami ada saat ini, dan kami sudah menaikkan pujian pengagungan kami dan pengakuan kami akan Engkau. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan
kuasa-Mu, hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami rindu semakin mengenal Engkau, semakin mengalami Engkau, dan semakin diubahkan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami semakin menjadi seperti yang Kau kehendaki, pribadi yang semakin baik, menyukakan hati-Mu, menjadi berkat untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami butuh firman-Mu yang berkuasa, yang sanggup menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, mengajar kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami semakin diperlengkapi dengan segala yang datang dari Engkau, untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini. Engkau memberkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu, urapan-Mu, penyampaian firman-Mu Tuhan. Engkau berkarya di dalam setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu, yang percaya akan firman-Mu. Kami yakin diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ini doa syukur kami siapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini gereja-gereja, apalagi kita sebagai gereja Pantekosta, memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Hari di mana kita memperingati suatu kejadian yang terjadi, suatu kejadian yang luar biasa, yang terjadi di kamar loteng di kota Yerusalem. Kita tahu kisahnya di mana setelah Yesus naik ke sorga, sebelumnya pada saat Yesus menjumpai murid-murid di dalam satu ruangan yang tertutup, setelah Yesus bangkit, di sana Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka bahwa mereka harus berkumpul di suatu tempat di kamar loteng di Yerusalem dan mereka akan menerima kuasa. Ya, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam ayat 4 jelas dikatakan di sini, Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem. Dan dalam Kisah Rasul pasal pertama di dalam ayat yang ke-12, di situ ditulis kisah mengenai bagaimana mereka menjalani apa yang Yesus perintahkan, yaitu mereka tetap berada di Yerusalem, ya. Setelah kembali dari Bukit Zaitun, mereka di sini dikatakan dalam ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota,
naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, dan Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid berkumpul di Yerusalem, di kamar loteng, seperti apa yang Yesus pesankan. Dan apa yang kita baca tadi di sini adalah mereka di kamar loteng, mereka bertekun menantikan kepenuhan Roh Kudus itu. Ya, mereka berdoa dengan bertekun dan sehati. Ya, ini adalah kunci yang penting yang mereka harus lakukan adalah berdoa dengan bertekun dan sehati untuk kemudian mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah sesuatu yang buat murid-murid pada saat itu sesuatu yang penting, di mana di situ dikatakan mereka diperlengkapi. Jadi Roh Kudus memperlengkapi mereka untuk dalam menjalankan tugas pelayanan. Ya. Jadi Roh Kudus itu sesuatu yang perlengkapan yang harus ada dalam setiap orang percaya. Apalagi kalau kita membaca seterusnya mengenai apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus, ada banyak tantangan, ada banyak aniaya yang mereka hadapi, bahkan mereka harus mati dengan dianiaya, tetapi mereka bisa bertahan dalam pelayanan karena ada kekuatan daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus merupakan perlengkapan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Satu perlengkapan yang harus, bukan option. Kalau option, boleh penuh, boleh tidak. Tapi bagi kita orang percaya, khususnya kita ini yang hidup di akhir zaman, Roh Kudus adalah suatu perlengkapan yang harus kita miliki. Itulah kekuatan yang harus kita miliki. Kuasa itu harus kita miliki untuk kita bisa bertahan di hari-hari akhir ini. Kalau kita kembali membaca bagaimana pada saat Yesus naik ke sorga, dikatakan di situ ada 500 orang yang berkumpul bersama-sama melihat bagaimana Yesus terangkat naik ke sorga. Tetapi kemudian kalau kita baca di pasal selanjutnya, pada saat mereka berkumpul di kamar loteng, hanya tinggal 120. 120 orang yang bertekun. Dan mereka yang bertekun inilah yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, perlu ketekunan untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Thompson Bible dikatakan kita atau Roh Kudus itu buat kita endued. Kita perlu
diperlengkapi seperti halnya seorang tentara yang harus diperlengkapi dengan senjata. Seperti saya katakan tadi, Roh Kudus buat kita adalah sesuatu senjata untuk dapat bertahan, dan itu yang sangat penting. Tetapi untuk kita juga bisa menerima, dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukanlah suatu hal yang katakanlah main-main, sesuatu yang sepertinya mudah saja, tetapi kita harus memiliki hati yang bersih. Karena Roh Kudus namanya saja Roh yang kudus, yang suci. Roh Kudus hanya akan berdiam di hati yang kudus. Sebab itu kita sangat perlu memperhatikan bagaimana keadaan hati kita. Apakah kita hidup kudus sehingga Roh Kudus bisa diam di dalam kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus? Itu harus kita introspeksi, ya. Kita harus melihat bagaimana kehidupan kita, dan sehingga tidak jarang kita mendengar orang mengatakan sulit ya untuk dipenuhkan Roh Kudus. Sekarang semua kembali kepada bagaimana keadaan kita. Apakah kita selalu bisa menjaga hidup kita, hidup yang kudus, atau hidup kita yang tercemar, sehingga Roh Kudus sulit untuk dapat hidup dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena sekali lagi, Roh Kudus menempati hati yang kudus. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana hati kita, bagaimana tingkah laku kita, pikiran kita, itu harus bersih, kudus, untuk kemudian Roh Kudus mau hidup di dalam kita, dan itulah kekuatan, ya. Seperti juga murid-murid memerlukan Roh Kudus untuk bertahan sekalipun ada aniaya. Demikian juga untuk kita semua yang hidup terutama di akhir zaman ini, kita memerlukan Roh Kudus, karena di hari-hari akhir ini kita sering mendengar istilah bahwa kita hidup di akhir zaman, dan iblis bekerja dengan sangat sangat luar biasa untuk menjatuhkan iman orang percaya. Iblis tahu waktunya tidak akan lama lagi buat dia bekerja. Sebab itu dia bekerja dengan cara yang luar biasa gencar untuk menjatuhkan iman orang percaya. Tetapi puji Tuhan, Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu penolong. Haleluya. Penolong itulah yang Tuhan Yesus janjikan. Penolong yang bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan dalam ujian, dalam tantangan, bahkan dalam godaan. Kadang-kadang kita, kalau namanya ujian, tantangan, kita bisa atasi. Tetapi godaan seringkali mudah menjatuhkan kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus menjanjikan penolong, Roh Kudus, penolong yang memampukan kita untuk kita tetap hidup benar. Sekalipun ada tantangan, ada ujian, bahkan ada godaan yang mau menjatuhkan kita, kita bisa tetap kuat hidup seturut dengan firman Allah. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan, dalam hati kita. Jadi kita sangat memerlukan kuasa itu, kuasa Roh Kudus di hari-hari ini.
Dan Rasul Paulus dalam surat-suratnya yang tercatat dalam Alkitab, di sana dia sering sekali menyoroti adanya ketegangan yang ada di dalam kehidupan seseorang. Ya, itulah ketegangan antara hidup yang mengikuti atau menuruti keinginan daging dan hidup yang mengikuti keinginan roh. Ya, kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, saya cukup sampai ya, di ayat 17 saja kita baca, dan saudara tentu nanti di rumah saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Tapi di sini dikatakan bahwa ada keinginan roh, tapi ada juga keinginan daging. Dan keduanya itu saling berlawanan. Dan untuk itulah kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk jangan sampai kita mengikuti keinginan daging. Beberapa contoh di dalam Alkitab kita bisa lihat bagaimana kekuatan dari Roh Kudus yang ada pada seseorang itu mampu mengikuti atau mengalahkan keinginan daging. Ya. Kita ambil dalam Perjanjian Lama bagaimana Yusuf yang digoda oleh istri Potifar. Tetapi dia tetap kuat. Dia tidak jatuh dalam godaan itu. Dia tetap kuat. Karena ada Roh Allah di dalam. Begitu juga dengan Daniel. Daniel, kita bisa bayangkan dia seorang tawanan yang kemudian mendapatkan posisi yang, katakanlah posisi yang baik, yang tinggi dalam pemerintahan di Babel. Dan kalau kita membaca kisahnya bagaimana dia ditawarkan dengan makanan dan minuman raja, tentu makanan minuman raja lah sesuatu yang luar biasa ya, yang mungkin untuk orang umum kalau ditawarkan makanan raja ya susah ditolak. Tetapi makanan dan minuman raja itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Dan Daniel mempunyai kekuatan untuk menolak tawaran-tawaran yang manis yang menjadi satu godaan bagi Daniel sebenarnya. Tetapi Daniel mempunyai kekuatan untuk mengalahkan goda-godaan itu. Inilah juga yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca di Galatia 5 tadi, bagaimana keinginan daging itu ya yang bisa menjatuhkan iman percaya kita. Terutama di hari-hari ini, iblis begitu gencar mau menjatuhkan iman orang percaya dengan menguasai hati dan pikiran kita. Tapi puji Tuhan, Yesus katakan, aku memberikan kepadamu penolong. Penolong yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bertahan. Bertahan hidup kudus sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Matius pasal
5 ayat yang ke-48, apa yang Tuhan Yesus pesankan. Di sini katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuntutan kepada kita, orang percaya, kita harus bisa menjadi sempurna. Kita harus bisa mencapai kesempurnaan itu. Bukan hal yang mudah. Tantangan, ujian, pencobaan, godaan bisa kita hadapi setiap hari. Tetapi sebagai orang percaya, kita dituntut untuk bisa menjadi sempurna. Luar biasa. Dengan kekuatan sendiri, tentu kita tidak akan bisa mencapai standar kesempurnaan yang Yesus tentukan. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa mencapai kesempurnaan yang Yesus sampaikan, yang Yesus tuntut lah, yang Allah tuntut dari kita. Kita baca di dalam Injil Matius tadi bahwa kita harus menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga. Kalau Allah memberikan standar atau tuntutan ini, Allah juga memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa mencapai standar itu. Standar kesempurnaan. Dan kalau kita membaca di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 1 ayat 28. Ayat yang saya ingat sangat sering disampaikan oleh Bapak Gembala baik di jemaat Ketapang, Keramat maupun Soho. Ayat 27 saja. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 27 bagian B di situ dikatakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus. Kita tahu 3 oknum Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah nama untuk Roh Kudus. Dan di sini dikatakan, Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Kristus. Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itulah yang akan memampukan kita untuk mencapai kemuliaan. Tidak ada kekuatan lain. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa mencapai pada kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang saudara-saudara tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Allah Bapa kami yang dalam sorga, setelah kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau menjanjikan kepada kami penolong, yaitu Roh Kudus, untuk kami dapat mampu bertahan hidup di dunia ini, hidup kudus, sesuai dengan firman. Dengan kekuatan sendiri, kami tidak akan mampu mengalahkan daya tarik dunia ini. Godaan-godaan yang datang mudah buat kami meninggalkan iman. Tapi puji Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah kembali naik ke sorga dan Engkau mencurahkan kuasa itu. Roh Kudus itu bagi kami menjadi kekuatan untuk kami tetap bertahan hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan kami yakin satu kali kelak kami pun akan berjumpa dengan Engkau. Hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus. Dan biarlah ini juga menjadi pegangan kami Tuhan, untuk kami tetap mencari dan dipenuhkan dengan kuasa itu. Jangan kami mudah puas dengan keadaan sekarang ini. Tapi biarlah terlebih kami memerlukan kuasa itu, kuasa Roh Kudus itu, yang dapat menjaga kami, memelihara kami untuk hidup kudus. Dan satu kali kelak kami akan berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya undang saudara-saudara sekalian ada di rumah, berdiri, dan kita akan masuk ke dalam doa untuk perjamuan Tuhan pada saat ini. Bapa kami yang dalam sorga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, betapa kami memerlukan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Roti dan anggur yang adalah gambaran dari tubuh dan darah Yesus, itulah yang akan masuk ke dalam tubuh kami. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami. Berikan kami, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang belum diakui, biarlah pada saat ini Engkau ampuni Tuhan Yesus. Ampuni segala pelanggaran kami, supaya melalui perjamuan Tuhan, kami dikuatkan. Tubuh darah-Mu ada di dalam kami, dan itu memberikan kekuatan kepada kami. Layakan kami Tuhan Yesus, supaya kami memperoleh berkat melalui perjamuan Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku.
ikan baru. Sebelum kita makan dari tubuh dan minum dari darah Yesus, saya akan membacakan ayat dari firman Allah. Setelah itu baru kemudian kita bersama-sama makan dan minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita makan dari tubuh dan Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Tubuh dan darah. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Sekalipun kami masih hidup di dunia ini,
satu kerinduan kami. Mampukan kami untuk hidup seperti Engkau. Hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami telah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang ada dalam kami saat ini Tuhan. Itulah yang memberikan kami kekuatan juga untuk kami hidup benar, kuat bertahan di dunia ini. Sekalipun ada pencobaan, ada tantangan, ada godaan yang untuk mau menjatuhkan iman percaya kami. Tetapi Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat penolong yang Kau berikan kepada kami. Memberikan kekuatan kami untuk bertahan Tuhan. Hidup menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mau jaga dan pelihara kami sepanjang hari-hari ini. Pelihara hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh tetap hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan Roh Kudus, memberikan kami kekuatan, pemeliharaan, penjagaan, damai sukacita dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua berkata, Amin.